Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertatap muka melalui pembelajaran daring. Bagaimana kabar kalian di rumah? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan yang lalu kita sudah belajar terkait dengan materi sosialisasi, ya, dari mulai definisi daripada sosialisasi sampai kemudian tujuan dari sosialisasi, ya, kemudian sampai dengan jenis-jenis sosialisasi. Mudah-mudahan masih bisa diingat dan dipahami. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan pembelajaran terkait dengan sosialisasi, dimulai dari tipe sosialisasi. Sebelumnya saya mengingatkan kembali terkait dengan nilai yang beberapa masih belum lengkap. Saya berharap untuk terus diupayakan dilengkapi karena tentunya kita tidak ingin di akhir semester jadi masalah tersendiri ketika nilainya menjadi tidak lengkap atau di bawah KKM. Kita lanjutkan tipe-tipe sosialisasi. Tipe sosialisasi dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah sosialisasi sosialisasi formal. Yang kedua adalah sosialisasi informal. Kalau formal terbentuk secara sengaja oleh suatu badan atau institusi formal, seperti lembaga pendidikan, lembaga politik, dan lain-lain. Jadi proses pembelajaran nilai dan norma pada institusi secara formal. Jadi di sini seperti di sekolah, ya, atau di tempat kerja, di sana ada proses di mana kita belajar nilai dan norma yang kemudian diterapkan, ya. Katakanlah terkait dengan keteraturan, tata tertib, dan lain sebagainya, ya. Kemudian sosialisasi informal. Ini terbentuk secara alamiah seperti keluarga, kekerabatan, pertemanan, dan ketetanggaan. Ini informal, mengalir begitu saja secara alamiah, ya. Seperti ketika kita bermain, secara tidak langsung kita belajar bagaimana kemudian kita menghargai sesama teman, ada toleransi dan seterusnya, ada sikap sportif dan seterusnya. Berikutnya adalah tahap-tahap sosialisasi, ya. Tahap-tahap sosialisasi yang pertama adalah preparatory stage. Ini tahap pertama, ya. Tahap sosialisasi yang pertama kali dilakukan seorang pada tahap persiapan yang dilakukan sejak seseorang dilahirkan dari ibunya, kemudian tumbuh menjadi seorang anak. Ia mulai mempersiapkan diri untuk mengenal dunia sosialnya, termasuk untuk memperoleh pemahaman tentang diri, ya. Pada proses ini, setiap anak-anak sudah mulai menirukan hal yang diketahui dari sekelilingnya, meskipun apa yang dilakukan dan dikerjakan belum dianggap sebagai suatu kesempurnaan, lantaran belum memahami hakikat dan maksud yang dilakukannya. Anak-anak usia balita lah, ya, anak dari mulai mengenal lingkungannya, ya. Jadi tahap persiapan dalam sosialisasi ini, misalnya ketika anak-anak menirukan istilah makan, ia akan hanya bisa menyebutkan maan, nyam-nyam, ya, atau menyebutkan ibu, bu, dan seterusnya, ya. Penyebutan belum sempurna. Selain itu pula seorang anak juga belum memahami makna kata tersebut secara baik. Ini tahap-tahap persiapan, ya, atau preparatory stage. Berikutnya adalah play stage. Play stage adalah istilah terhadap peniruan yang dilakukan oleh seseorang mulai terhadap lingkungannya. Pada proses ini menirukan yang dilakukan mulai terbentuk pemahaman tentang sesuatu yang didapatkan dari sekelilingnya dengan semakin sempurna. Ini tahap meniru tapi sudah mulai sempurna. Contoh yang bisa disebutkan adalah proses play stage, misalnya pelaku anak mengetahui nama orang tuanya, nama kakak, serta saudara yang paling dekat dengan dirinya. Pengetahuan terhadap nama anggota keluarga ini didapatkan ketika banyak orang menyebutkan nama-nama tersebut secara berulang-ulang. Ya, ini kalau tadi mungkin balita, sekarang ya usia anak TK lah, ya, anak TK, anak atau PAUD yang mulai paham, ya, dan mulai meniru dengan apa di sekelilingnya dengan sempurna. Ya, misal
Kalau bermain yang main apa dokter-dokteran, main masak-masakan. Nah, ini play stage. Ya, berikutnya adalah game stage, tahapan sosialisasi yang lanjutan berhubungan erat dengan tahapan siap bertindak yang disebut dengan game stage. Pada tahapan sosialisasi ini terjadi proses meniru, sudah mulai berkurang dan digantikan oleh peran yang langsung dimainkan sendiri dengan penuh kesadaran. Ya, ini tahap remaja. Ya, bertindak misalnya ketika seorang anak bermain layang-layang karena aturan yang dijalankan keluarga bahwa bermain layang dilakukan ketika selesai sekolah. Nah, misal bermain setelah pulang sekolah. Jadi tahap anak dan beranjak ke remaja. Ya, di sini sudah meniru dan sudah sadar ya, tidak lagi hanya meniru tapi sudah sadar akan peran yang dimainkan. Sudah belajar untuk mengerti, memahami tugas dan tanggung jawabnya, katakanlah seperti itu. Misal ada tanggung jawab untuk bantu orang tua, kemudian belajar, dan lain sebagainya. Ini sudah mulai sadar akan hal itu, ya, tugas dan kewajibannya. Berikutnya adalah generalisasi stage, ya. Tahap yang keempat setelah tahap siap bertindak adalah tahapan menerima norma kolektif atau generalisasi stage. Pada tahap ini, seseorang sudah mulai dianggap dewasa. Dia sudah benar-benar mampu menempatkan dirinya pada posisi masyarakat yang lebih luas. Artinya juga dapat bertanggung rasa tidak hanya dengan orang-orang yang berinteraksi dengannya, tapi juga masalah luas yang mungkin belum dikenalnya. Seorang manusia yang sudah dewasa akan menyadari pentingnya suatu peraturan, ia sudah menerima norma kolektif, ia juga sudah berusaha taat peraturan atau norma yang berlaku di lingkungan masyarakat yang manusia dengan perkembangan diri pada tahap keempat adalah menjadi warga masyarakat dalam arti yang sepenuhnya. Jadi ini sudah tahap dewasa, di mana seorang tidak lagi anak, tapi sudah beranjak dewasa, sudah tahu akan tugas tanggung jawabnya sebagai anggota masyarakat, katakanlah sudah belajar untuk menerima norma yang ada ya di luar keluarga, di luar lingkungan pertemanan, misal aktif di organisasi Karang Taruna atau yang bersangkutan sudah mulai mengemban tugas dan tanggung jawabnya sebagai karyawan suatu perusahaan dan lain sebagainya. Jadi ini tahap dewasa. Kemudian pola sosialisasi ya, ada pola sosialisasi partisipatoris, sosialisasi partisipatif ya, atau partisipatoris adalah proses sosialisasi yang memfokuskan sosialisasi dengan cara menanamkan kebiasaan, nilai dan norma tanpa melakukan paksaan dan kekerasan fisik. Jadi nilai dan norma yang ditanamkan dalam keluarga itu katakanlah secara partisipatif. Jadi anak itu diberi keleluasaan untuk belajar tanpa ada unsur paksaan. Ya, katakanlah mengalir dengan ya kemauan anak ya. Katakanlah tapi dengan bimbingan tentunya ya. Jadi kapan anak mau belajar, kapan anak mau bermain, ya tentunya ada kelonggaran di sana. Ya. Jadi intinya orang tua di sana membimbing dengan penuh kasih sayang. Sementara sosialisasi represif adalah proses sosialisasi yang ditandai dengan adanya penekanan berupa hukuman. Contoh sosialisasi represif adalah ketika kalian diberi hukuman kepada orang itu jika nilai rapot kalian tidak memuaskan. Ya, ini lebih bersifat satu arah dan bersifat otoriter. Yang contoh yang lain, misal kalau kalian katakanlah waktu kecil ya diperintah orang tua misal membersihkan rumah, tapi terus saya tidak bersih, malah berantakan sana sini, maka yang kemudian dilakukan adalah memukul kalian misal. Pokoknya hal-hal yang sifatnya represif ya, kekerasan atau unsur pendisiplinan tapi dengan jalan yang katakanlah tegas, terlalu tegas bahkan ya. Kemudian berikutnya ciri-ciri sosialisasi. Kalau yang represif menghukum perilaku yang keliru tadi ya, keliru. Pokoknya ada hal yang tidak pas yang kemudian di mata orang tua ya ketika bersosialisasi kemudian ya dihukum ya, kemudian hukuman dan imbalan itu berupa material ya, diberi materi ya dalam bentuk upah dan lain sebagainya, atau mungkin dalam bentuk pukulan dan seterusnya. Kepatuhan anak yang dikedepankan, jadi anak itu harus nurut sekali dengan apa yang dikehendaki oleh orang tua, tidak boleh untuk kemudian anak katakanlah punya argumen atau pendapat yang lain. Komunikasi sebagai perintah, apa yang dilakukan oleh orang tua, apa yang diperintahkan orang tua, anak harus nurut.
Kemudian sosialisasi berpusat pada orang tua, jadi anak tidak diberi kesempatan untuk berpartisipasi, coba untuk menanyakan, mengenal lebih luas terkait dengan bagaimana dia mengenal nilai dan norma yang ada. Semuanya ada pada orang tua. Anak memperhatikan keinginan orang tua. Anak berpusat pada orang tua, apa yang dikenai orang tua, anak harus mengikuti. Keluarga sebagai significant other atau dominasi orang tua. Jadi segala sesuatunya orang tua yang kemudian sangat berperan, sementara anak hanya ikuti apa yang kata orang tua. Gambarnya kurang lebih seperti itu. Kemudian sosialisasi partisipatif, ya. Memberi imbalan pada perilaku yang baik. Imbalannya tentunya bukan berupa imbalan materi, tapi imbalan dalam bentuk misal sudah bisa makan dengan baik, maka kemudian diberikan ucapan pinter, anak pinter, sudah bisa makan sendiri, sudah bisa memakai baju sendiri, ya, dan seterusnya. Waktu kalian TK mungkin ketika mendapat prestasi juga imbalannya dalam bentuk misal pemberian bintang dan sebagainya. Kemudian hukuman dan imbalan itu sifatnya simbolis, ya, hanya bentuk simbol saja, ya. Kemudian komunikasi sebagai bagian dari interaksi dan bersifat verbal, ya, secara lisan saja, ya, komunikasinya tidak kemudian satu arah, ya, tapi interaktif, ya. Berpusat pada anak. Sosialisasi berpusat pada anak-anak diberi keleluasan untuk belajar, ya. Kalau kemudian ada hal yang ditanyakan, ada bimbingan, maka orang tua tentunya berkewajiban membimbing, ya, misal berkait dengan ngajari anak misal makan sendiri, berpakaian sendiri, ya, dan seterusnya, ya. Jadi dibimbing dengan penuh kasih sayang. Ada kekeliruan, ada kesalahan, ya, orang tua hanya mengapresiasi, mengingatkan saja tanpa melakukan kekerasan. Orang tua memperhatikan keinginan anak itu bukan berarti apa yang diinginkan anak itu semuanya turuti, tapi sesuai dengan kadar kebutuhan anak lah, gitu, ya. Misalnya anak SD, anak TK sudah ingin membeli HP, tentunya orang tua tinggal mengarahkan, belum waktunya untuk misal memiliki HP, katakan seperti itu. Keluarga merupakan kerjasama ke arah tujuan. Jadi keluarga itu bagian dari proses di mana anak itu belajar bersama-sama untuk mencapai nilai dan norma yang diharapkan oleh masyarakat. Berikutnya, ini contoh konkretnya dari sosialisasi partisipatoris dan represif. Kalau partisipatoris yang penting tujuannya adalah bisa makan, ya, kalau ini dianalogikan ayam, yang penting bisa makan, bisa kenyang, leluasa dia mencari dan makan makanan yang diberikan, ya. Sementara kalau ini ya harus mau tertib, ya, baru dikasih makan. Kalau ada kekeliruan ya bisa jadi akan ada sanksi yang diberikan, ya. Agen sosialisasi keluarga, kelompok bermain, sekolah, media massa, agen lain, organisasi sosial, politik, agama, dan lingkungan kerja. Ini agen-agen atau media atau di mana seorang anak, individu, kemudian belajar terhadap nilai dan norma dari runtutannya dari mulai keluarga, ya, sampai dengan agen lain, ya. Pertama adalah agen sosialisasi keluarga. Ya, keluarga merupakan media sosialisasi yang pertama dan utama bagi seorang anak sebelum anak melakukan sosialisasi di lingkungan yang lain. Pada umumnya, orang tua akan mencurahkan perhatian dan kasih sayangnya untuk mendidik anak, terutama dengan pendidikan religi dan budi pekerti agar anak memperoleh dasar-dasar pergaulan hidup yang benar dan baik melalui pengalaman disiplin, kebebasan, serta penyesuaian. Jadi, keluarga merupakan kemarin di pertemuan sebelumnya disampaikan adalah proses sosialisasi dalam keluarga itu disebut sebagai sosialisasi primer. Yang utama, yang pertama, yang mendasari seorang anak itu dengan nilai dan norma serta kepribadian yang baik yang diharapkan oleh keluarga dan juga masyarakatnya. Jadi sepenuhnya, ya, dalam keluarga, ya, usia-usia tentunya balita, ya, atau sama dengan usia remajanya penuh dengan perhatian. Fungsi keluarga diantaranya adalah reproduksi untuk meneruskan keturunan, afeksi dengan kasih sayang, sosialisasi adalah proses pendidikan, ekonomi adalah pemenuhan kebutuhan. Jadi dalam keluarga itu hal-hal ini, ya, reproduksi itu keturunan tujuan bentuk keluarga itu kan diantaranya juga selain mencurahkan kasih sayang sama anggota keluarga, juga utamanya adalah bagaimana kemudian bisa memperoleh keturunan dan juga pendidikan, ya, serta pemenuhan kebutuhannya.
Kemudian berikutnya adalah kelompok bermain. Dalam kelompok sebaya, remaja berusaha menemukan jati dirinya. Kelompok sebaya menyediakan suatu lingkungan, itu dunia tempat remaja melakukan sosialisasi dengan nilai yang berlaku, bukan lagi nilai yang didapat oleh orang dewasa, bukan oleh teman sebayanya. Contoh, misal ini kelompok bermain, di sini kita dilatih atau kita belajar sportivitas, ya, belajar untuk berani berkompetisi secara sehat, ya, atau kemudian belajar untuk toleransi, saling mengasihi, menyayangi, ya. Juga tentunya ada rasa toleransi di antara teman, ya. Ini kelompok bermain, ya. Prosesnya ini kita dapat dari ketika kita bermain. Kemudian sekolah, ada dua fungsi penting sekolah dalam sosialisasi. Yang pertama, memberikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan mengembangkan daya intelektual agar siswa dapat hidup layak di masyarakat. Ya, pengetahuan, ya, berbagai pengetahuan dan juga keterampilan, ya, yang diperlukan, ya, pengetahuan dari mulai berbagai macam pelajaran, keterampilan dari mulai kemudian kita belajar terkait dengan praktik dan lain sebagainya yang diselenggarakan oleh sekolah, ya, atau pengembangan minat bakat, ya, yang kemudian diselenggarakan oleh sekolah, katakanlah minatnya atau bakatnya misal melukis dan lain sebagainya, atau olahraga dan seterusnya, membentuk kepribadiannya siswa agar sesuai dengan nilai dan nilai yang ada dalam masyarakat. Misal kerjasama, ya kan, dalam sekolah kan diantaranya adalah kerjasama, kemudian saling menghargai, ya, ada perbedaan pendapat, kemudian bisa saling menghormati dan lain sebagainya, ya. Di sekolah selain memperoleh kemampuan menulis, membaca, berhitung, anak juga belajar tentang kemandirian, mandiri, belajar mengerjakan tugas, ya, sendiri, ya, ada kejujuran, ada tanggung jawab, juga prestasi, ada kompetisi di antara siswa, ya. Kemudian ada kekhasan, masing-masing punya ciri, mungkin pola belajarnya satu dan yang lain berbeda dan seterusnya. Dan universalisme, ada keumuman yang kemudian diperolehnya, diupayakan di sana, misal saling menyayangi dan seterusnya. Kemudian lingkungan kerja, di lingkungan tempat kerja, seorang akan sering bertanya dengan teman kerja, dengan atasan maupun dengan relasi bisnis, sehingga akan terjadi saling mempengaruhi. Nah, proses sosialisasi dengan media lingkungan kerja, di sana kita belajar terkait dengan aturan yang dikenakan, yang diberlakukan di perusahaan itu, katakanlah terkait dengan kedisiplinan, terkait dengan pemenuhan prioritas kerja. Jadi tidak sembarang, misal kerja yang penting kerja tapi tidak produktif, ini kan juga menjadi terukur, ya. Nah, ini kemudian bisa jadi didapat ketika kita bekerja di lingkungan kerja. Kalian bisa cermati perusahaan Jepang itu menerapkan disiplin karyawan yang tinggi bagi karyawannya, ya, aturan yang tinggi bagi karyawannya, ya. Kemudian media massa, peningkatan teknologi memungkinkan meningkatkan kualitas peran serta peningkatan frekuensi mengenai terhadap masyarakat pun memberi peluang bagi media untuk berperan sebagai agen sosialisasi yang semakin penting. Media massa ini juga merupakan salah satu agen atau media sosialisasi di mana seorang individu itu banyak belajar, ya, terkait dengan nilai dan norma yang kemudian secara langsung maupun tidak langsung diserap oleh terhadap atau dari media massa. Misal media televisi, katakanlah, kalau televisinya suka menayangkan tayangan sinetron yang lebay, katakanlah, atau berbau hal-hal yang sifatnya misal pacaran dan seterusnya, secara tidak langsung lambat laun ikut, ya kan, untuk kemudian mencontoh apa yang ditayangkan oleh televisi. Ya, ini juga menjadi pelajaran bagi kita semua, tantangan bagi kita semuanya, tidak serta-merta. Maka dari itu, tentunya media massa, adanya media massa, televisi, atau sekarang ini bahkan ada media sosial atau penggunaan internet melalui HP dan sebagainya, itu memang bimbingan orang tua, pendampingan orang tua menjadi sangat hal yang cukup vital, ya, agar seorang anak tidak terjerumus terkait dengan berbagai hal yang menyimpang di dalamnya, ya. Terakhir, proses pembentukan kepribadian manusia melalui sosialisasi meliputi internalisasi. Jadi ada internalisasi nilai-nilai, proses penanaman nilai dan norma sosial ke dalam diri seseorang berlangsung sejak lahir. Ini namanya internalisasi prosesnya. Jadi ada proses yang cukup lama, ya, internalisasi. Kemudian enkulturasi, pengembangan dari nilai-nilai budaya yang sudah tertanam dari awal kemudian dikembangkan. Karena dilatih di awal,
kita dilatih oleh orang tua jujur, kemudian berkata yang baik, sopan, berlaku yang sopan dan sebagainya, kemudian dikembangkan ketika kemudian beranjak pada lingkungan yang lebih luas ya, misal pertemanan dan seterusnya. Kemudian tahap pendewasaan, proses berlangsungnya transaksi dan kulturasi secara terus-menerus hingga membentuk suatu kepribadian. Nah, ini prosesnya cukup lama. Pendewasaan, jadi semakin matang. Ya, jika kepribadian terwujud secara utuh, seseorang bisa dikatakan dewasa telah siap memegang peran dalam masyarakat. Ini harapan tentunya ya, proses yang diharapkan di masyarakat adalah ketika mampu menyelap nilai dan norma yang ada dalam keluarga dan media atau agen sosialisasi yang lainnya, yang kemudian nilai dan norma itu yang diserap adalah nilai yang baik yang kemudian sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat ya. Itu diantaranya ya terkait dengan sosialisasi. Demikian, mungkin ada pertanyaan silakan disampaikan. Kalau tidak, mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat bermanfaat dan kalian bisa memahami. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua, sukses untuk kalian. Tetap sehat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.